Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang akan kita pelajari ya di sini kita membuat web dengan filament CRUD ya. Kemudian nanti kita akan bikin API dengan Laravel Sanctum dan membuat dokumentasi. Nah, menu yang dibuat kan baru expense ya kemarin ya, expense. Nah, sekarang kita akan bikin kategoris, expense, payment method sama produk. Ada 4 nih. Nanti si produk itu dia akan berrelasi dengan kategoris. Nah, jadi kita bikin CRUD expense dulu. Nah, mengulang yang kemarin ya, expense dulu. Kemudian nanti isi data. Saya langsung praktik aja ya. Skip dulu. Ini berhubung expense saya bikin dari awal dulu ya. PHP artisan make model expense ini setelah bikin model kemarin kan sudah ya bikin model ya, saya belum bikin model soalnya. Expense isinya adalah name, amount, not, that expenses, timestamp sama source delete. Oke. Nah, ini kemudian kita migrate ya, PHP artisan migrate. Nah, berhasil ya. Nah, kemudian nanti kita akan bikin expand dulu ya. Kita akan bikin CRUD yang namanya expand. Jadi perintahnya adalah PHP artisan make filament resource ya. Nah, hurufnya harus huruf besar, expand. Min-bin generate. Ya. Min-bin generate ini bisa aja sebenarnya tanpa min-bin generate. Cuma nanti belum dibikinkan CRUD-nya. Jadi kita bikin min-min generate dulu. Ya, enter ya, enter. Oke, ini enter aja. Kemudian kita clear aja, clear. Kita jalankan PHP artisan serve. Ya. Oke. Kita buka dulu. Admin ya. admin@admin.com, passwordnya 123456078 gitu ya kan. Nah, ini sudah ada expand-nya ya, expand. Nah, kita coba isi karena kalau untuk bikin CRUD dengan filament ini hanya satu baris, ya, lebih gampang ya dibandingkan kalau misalnya kemarin kan kalian belajar natif gitu ya. Nah, kalau saya bikin aplikasi itu dengan filament itu kalau misalnya yang biasa itu bisanya seminggu, nah ini paling sehari selesai. Nanti kita tidak perlu lagi bikin coding macam-macam. Ya. Kemudian kalau dulu kita punya yang namanya Simpadu. Simpadu itu kan sekarang namanya SIP ya. Nah, dulu 10 tahun UPTetik itu bikin aplikasi namanya Simpadu. Nah, Simpadu ini masih jalan sih. simpadu.polyban.ac.id. Nah, ini menu ini untuk absensi segala macam sudah di sini. Cuman sekarang digantikan oleh SIP gitu ya. Nah, kalau ini amal jariah kami nggak dibayar bikin aplikasi ini udah 10 tahun. Nah, tapi kalau yang SIP itu kita Polyban bayar ke Sepima. 15 juta sebulan gitu ya. Nah, jadi Simpadu ini absensi segala macam udah mahasiswa dan dosen udah terbiasa. Habis itu sekarang udah ganti jadi SIP gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, cuman ada beberapa kelebihan. Nah,
Kemudian saya lanjut lagi. Nah, di sini kita new expense ya. Kita coba tambahkan ya. Misalnya listrik ya, bayar listrik misalnya listrik. Bayar listriknya 100.000 misalnya. Bayar listrik tanggal kemarin. Kita create error ya. Error kenapa error? Nah, sini biasanya kalau film Laravel itu kan kelihatan error. Nah, ini error nih. Apa ini? Add billable. Oh, ternyata tadi kita bikin model tapi billable-nya belum. Nah, ini nih. Berarti di sini nih errornya di model. Kan kelihatan tuh filament ya. Modelnya kita belum bikin apa-apa, ternyata saya kan bikin tadi baru model, ekspresinya belum. Oh, ini berarti use has factory. Nih ya. Sama billable. Story ini klik. Nah, dah. Ya. Ini udah, kemudian kita coba lagi. Enaknya. Nah, ini berarti ulangi lagi ya, kita create ya. Nah, udah, ini berhasil ya, expense nih. Nah, kemudian bikin kategori ya, kategori sama ya kayak tadi ya. Kategori ini karena ini sudah bikin, jadi di sini sama kita bikin dulu ya. Perintahnya sama resource tapi ini PHP artisan Mac filament. Nah, resource. Nah, karena resource sudah, kita pakai lagi yang namanya payment gateway payment method ya. Payment method. Method gini ya, min generate. Nah, min generate. Oke. Ini apa nih? Apa yang salah nih? Oh, filament. Nah kan gini kan, dia lebih ambigu itu make filament apa? Oh, ternyata kurang. Filament resource. Nah, kurang nih resource. Nah, dia bingung mau bikin apa gitu kan. Nah, karena kita mau bikin resource, berarti kita enter. Udah ya, enter. Kita cek, kita refresh. Ada ya, payment method ya. Payment method. Nanti diisi payment method. Nah, payment method ini. Payment method kan ada gambar nih. Ya, gambar. Nah, gambar itu harus kita di sini kan gambar itu akan masuk ke dalam sini, ke dalam resource, di dalam storage, di app public. Ya. Nah, agar gambar itu bisa diakses dari luar, maka dia harus ada di public. Nih, di public sini. Nah, di public, di dalam sini nih, di directory public. Nah, supaya bisa muncul gambarnya, kalau tadi nggak bisa muncul. Nah, itu perintahnya adalah, lihat dulu ya, PHP, ini sekali aja sih, PHP artisan storage link storage link ya. Nah, ini biar nanti gambar itu bisa terlihat ya, storage link nih. Nah, dia akan bikin connected antara public storage dengan storage app public ya. Jadi nanti gambar itu akan ada di sini, ada di public ini ya. Nah, tapi nanti di sini akan muncul storage-nya. Nah, ini dia akan nge-link ke sini, ke storage app public. Karena gambar itu nanti akan masuk sini nih, masuk ke dalam sini. Semua gambar itu akan masuk ke dalam sini. Oke, sekarang kita coba misalnya cash gitu ya, tunai aja gitu, tunai. Kita kasih gambar tunai. Nah, kita encash, kita create. Oke, sudah. Kalau kita cek, nah ini sudah ada nih gambarnya nih. kalau
tanpa storage link ini nanti gambarnya nggak muncul. Itu kalau misalnya terlanjur masukkan tapi belum dikasih storage link, ini gambar ini nggak akan muncul. Oke, selanjutnya lagi satu lagi produk ya. Satu lagi produk. Kan kategori sudah nih. Kategori kita tambahkan aja satu ya. Kategori misalnya minuman. Create ya. Edit dulu. Belum aktif. Nah ini belum aktif nih. Kita aktifkan dulu. Kalau belum aktif itu nggak akan muncul. Kenapa? Aktifkan ya. Ini kalau aktif nih. Kemudian satu lagi misalnya makanan. Snack aja gini, snack. Snack gitu ya. Sama satunya permen gitu ya. Snack sudah, satunya lagi permen gitu ya, tambah lagi ya. Permen. Biar banyak ya. Oke. Nah, kalau sudah kemudian kita bikin lagi satu lagi namanya produk ya. Namanya produk. Berarti di sini PHP artisan Mac filament resource produk gini ya, produk min generate. Oke, enter nih. Nah, enter aja. Nah, ini sudah produk. Nah, produk itu kalau kita lihat ini kan ada relasi ya. Kan ini kalau muncul seperti ini harusnya nanti akan berrelasi dengan tampilan yang ada di sini nih. Nah, tampilan yang ada di sini. Nah, supaya bisa produk itu berrelasi, maka kita buka aja. Oke, masuk. Nah, masih lawas, tenang aja. Kita sampai 12:30 ya, masuk. Untuk utama dulunya. Jadi gini, karena tadi berrelasi ya kan berrelasi nih. Kalau berrelasi itu gimana ya? Kalau berrelasi berarti kita buka dulu aja deh. Saya juga gak ada hafal. Saya biasanya kalau gini nih buka dokumentasinya. Kita versi 4 ya, versi 4 dulu ya. Saya belum belajar lagi yang versi 5. Versi 3 ke 4 beda struktur, sama sekali beda struktur. Nah, kayaknya versi 5 ini mungkin ada beberapa perbedaan. Nah, di sini kita cari nih yang namanya select. Kan ini kan select, Pak. Mana tadi? Produk ini kan ada select. Mana tadi? Ini kan select berarti ya ke bawah ya. Nah, kamu mungkin kan ID berapa? ID 1 2 kan kada bisa lah. Jadi karena select, nah select kita cari yang berrelasi dengan tabel. Nah, berrelasi dengan tabel berarti cari yang relationship. Nah ini nih. Nah, kita pakai select ya, pakai select. Berarti kita buka dulu yang ada di filament resource ya. Resource, produk, skema ini ya. Nah, POM-nya ini POM. Nah, ini kan ada mana nih? Nih, ini kita ganti jadi select. Kontop ini select. Nah, ini kan error nih. Error tuh. Nah, saya biasanya saya kasih ini delete dulu T. Nah, baru ini di klik. Nanti dia akan otomatis menambahkan select nih. Nah, bisa aja sih ditulis manual, tapi saya jarang sih seperti itu ya. Nah, select make kategori. Nah, make kategori kita ini
Tambah ini relationship ini ya. Nah, relationship ini diganti aja relationship, Ctrl P. Gini boleh. Nah, gini ya. Ini nggak usah ya, karena kan dia bukan numerik ya. Ini komanya nih, koma. Nah, ini ya. Ini berarti tabelnya adalah kategori kan? Kategori. Nah, kategori ya. Nah, kategori. Nah, kalau seperti ini kita coba dulu nih. Refresh dulu ya. Refresh produk. Ini kategori. Muncul nih option lah, select nih. Udah muncul nih. Gampang kan? Dibandingin kalau misalnya kalian pakai yang natif kemarin, ngodingnya banyak banget ya. Kalau ini kan tinggal satu baris, dia kemana, ke tabel mana, kemudian apa yang munculkan kan name. Nah ini munculkan name. Kalau misalnya munculkan slug, nanti slug yang muncul gitu ya. Nah itu. Kemudian gini, kan ada yang namanya description nih. Description ini kan bentuknya tadi adalah teks area ya. Nah ini kan ada teks input tuh biasa. Kemudian teks area dia butuh area. Cuman kita pengen misal description ini ada huruf kita bisa tambahkan gambar, tambahkan huruf tebal, miring gitu ya. Nah ini kalau di filament kita pilih namanya adalah rich editor. Rich editor. Sebenarnya banyak nih mau dicariin nih. Nah, rich editor nanti tambahkan ini nih, jadi kayak ini nih. Jadi kita tambahkan klik Ctrl C, ini jadi description ganti jadi text editor. Nah, error pasti. Nah, R-nya ini kemudian kita klik ini, muncul nih text editor nih. Dia manggil komponen text editor. Sekarang kita coba di sini kalau kita new product, nah ini sudah muncul nih. Nah, dan misalnya tadi permen lollipop misalnya. Slugnya sama ya, permen lollipop aja. Deskripsinya manis nih. Ini kasih tebal. Nah, harganya misalnya 3.000 ya, 3.000. Image-nya tambahkan image ini sudah ya, upload. Kemudian stoknya misalnya 20, kategorinya permen gitu ya, permen. Aktif barcode-nya misalnya pakai barcode nih, nanti ada barcode. Nanti kita coba bikin aplikasi mobilenya bisa scan barcode, kan ada barcode lah, pakai kamera aja, barcode scan, nggak perlu lagi pakai nggak perlu pakai alat gitu ya. Nah, itu nanti di pertemuan berikutnya kalau kita bikin yang versi proternya. Nah, ini kita create satu produk. Kemudian nah, sekarang gini, ini kan banyak nih. Ini hanya 4, munculnya 4. Nah, kalau misalnya ini pilihannya anggap aja NIM apa namanya? Banyak. Ini kan misalnya ada 100, kan nggak mungkin drop down 100 lah. Nah, jadi di kalian itu tambahkan aja di sini, tambahkan satu buah lagi, namanya seasable. Seasable nih, nah seasable, koma, nah seasable. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi di sini. Tambahkan ya. Nah, ini udah seasable. Misalnya minuman. Nah, dia akan muncul minuman aja. Ya. Minuman, misalnya Coca-Cola. Misalnya ya. Minuman Coca-Cola. Harganya 10.000 misalnya ya. Image-nya mana ya? Ini
stoknya misalnya 10 misalnya ya, barcode-nya aktif, create. Nah ini udah nih, udah sudah muncul ya. Nah ini produk. Nah, jadi kita sudah bikin apa namanya 4 menu tadi ya. Saya lanjut dulu nanti habis itu kalian praktek ya, perhatikan dulu ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya gini. Ini kalau diakses sama si mobile itu nggak bisa langsung ke sini ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi mobile atau misalnya bikin aplikasi yang jauh, ada dua aplikasi terintegrasi, nggak bisa dia langsung masuk ke sini, tapi harus pakai yang namanya API. Kemarin udah belajar ya kita ya API kemarin ya, waktu IoT kan, yang kita pakai Insomnia atau Thundercloud ya. Nah, ya seperti itulah, itu pakai mobile. Nah ini karena di Laravel 11 dan 12 itu dia itu tidak terinstall API, karena yang dulu terinstall API sampai dengan Laravel 10. Nah, kita harus install yang namanya Laravel Sanctum. Nah, kita clear dulu ya. Nah, jadi kita harus PHP artisan install API. Nah, dia akan install Laravel Sanctum. Nah, ini yes saja ya. Yes. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi kalau kalian lihat saya biasanya lihat dokumentasinya juga ya. Dokumentasinya itu Laravel Sanctum. Ini Laravel Sanctum ya. Jadi Laravel Sanctum itu instalasinya adalah nih PHP Artisan Max Install API. Nah, kemudian di sini di bawah sini ada yang namanya Issued API Token. Jadi kita bikin token. Nah, di model user kita tambahkan hash API token. Ya. Jadi di sini di user kalian buka model user mana nih? Model user ini tambahi dengan hash API token, nah hash API token. Nah, ini error nih. Saya biasanya silangnya S-nya, kemudian kita klik ini. Nah, udah. Nah, nanti akan dia menambahkan di sini Laravel Sanctum hash API token. Ini udah selesai nih. Nah, udah selesai. Nah, kemudian biasanya kita bikin dokumentasinya. Dokumentasi itu yang akan digunakan oleh orang untuk membaca kira-kira API kita tuh buat ngapain aja. Nah, di Laravel ada yang namanya Laravel Scramble. Ya, Laravel Scramble. Jadi kalau misalnya ini salah satu contohnya gini. Contoh kami bikin aplikasi yang terintegrasi dengan para kecil nih di Dukcapil. Saya punya aplikasi di Pemko Banjarmasin itu terintegrasi dengan para kecil, sama terintegrasi dengan yang namanya Salam Rindu. Salam Rindu nih. Salam Rindunya punyanya di mall pelayanan publik yang ada di Mitra Plaza ya. Nah, itu. Nah, ini Salam Rindunya MPP ya. Nah, gini nih. Mall pelayanan publik ya. Nah, ini terintegrasi ya. Nah, agar bisa terintegrasi antara ini dengan aplikasi kami, itu dibikinkanlah API-nya. Jadi dibikin API-nya pakai namanya sumber daya API. Nah, ini ya sumber daya API docs. Nah ini bikinnya pakai Scramble. Ya, jadi API ini ada keterangan-keterangan yang nantinya akan bisa digunakan untuk connect dari aplikasi sumber daya dengan aplikasi para kecil untuk di Dukcapil yang bikin KTP, bikin kartu keluarga, akte kelahiran gitu ya. Nah, itu sudah connect dengan server kami. Dulu servernya ada di sini.
di Polyban 2 tahunan di Polyban. Habis itu diserahkan server itu ke Pemko. Jadi servernya itu di mana aja sebenarnya pakai API. Nah, cara bikinnya ini gampang nih. Kita pakai tadi ya. Nah, kita pakai namanya Laravel Scramble. Nih ya. Nah, instalasinya, nih ya, instalasinya kita tinggal tambahkan ini ke install dulu, ya, install, clear dulu ya, clear. Nih, paste, gampang paste sekarang. Nah, dia install Scramble. Ya, sudah selesai. Kemudian tambahkan lagi nih, ini publish config-nya, konfigurasinya kita tambahkan. Ini di copy, Ctrl C lagi ya, Ctrl C, Ctrl P, gampang kok. Ini clear aja dulu. Ini paste ya. Nah, ini di enter. Nah, udah. Kemudian satu lagi adalah di app provider. Nah, tadi ya. Udah. Nah, ini di app service provider ini di copy. Ya. di sini ya. Di provider, di Laravel provider ada namanya app service provider. Ini dipaste di sini. Nah, kemudian di bagian bootnya itu kopikan ini. Nah, kopikan ini nih, paste. Udah lah. Sekarang kita coba di aplikasi kita itu tadi kan 127 nih ya tadi ya. Kemudian docs API. Ntar nih, udah jadi nih. Kan tadi kan kita baru bikin endpoint-nya user lah. Endpoint user nih. Ini udah jadi. Nah, jadi itu udah jadi. Kemudian lanjut nih. Kita mau login. Kemarin kan kita login aplikasi kita itu yang nanti kita bikin itu pakai Flutter itu kan ada halaman login. Halaman login itu biar masuk ke sini kita bikinkan. Jadi kita bikin controllernya dulu. Kita bikin controller di sini ya. Nah, PHP Artisan Make controller nih. Controller. Kita bikin controller nama. Nah, kita maunya di controller ini, di HTTP controller ini kita bikin folder biar kita misah ya. Kita bikin folder namanya API. Kita bikin API, folder API, kemudian namanya adalah out controller. Nah, out controller ini enter ya, enter. Nanti di sini dia akan bikin foldernya API, ada out controller. Udah. Langkah berikutnya adalah karena kita bikin controller, maka kita bikin rootnya, bikin root API-nya dulu. Di sini ada root API. Nah di sini kita bikin controllernya root ya, post, root post, kemudian login, tap aja ya. Nah, ini error. Ini matikan aja, nggak apa-apa, nggak usah pakai ini ya. Nah, ini error, R-nya ini ya. Nah, tambahkan ini, ya. Tambahkan out controller dulu nih, out controller. Nah, out controller ya. Nah, setelah itu nanti baru kita tambahkan di out controllernya itu
kan tadi sudah bikin rootnya ya. Kemudian kita tambahkan di sini mana tadi? Ini out controller. Nah, di sininya kita tambahkan yang kayak di anu ya, di public login. Ini sudah jadi sebenarnya nih. Public login. Nih ya. Nah, kita edit dulu sesuai dengan codingnya ya. Ini request saja, request validate email, yang diperlukan ada email sama password ya. Kemudian user sama dengan user. Nah, user di mana dia akan nyari dulu usernya ada nggak. Nah, usernya ada nggak gitu ya. Kemudian jika jika nggak ada, if user gimana nih ini, nah ini taruh, dia ngecek usernya, kalau ada, kalau nggak ada dia ngecek password ya. User password, kemudian kita return responnya berupa JSON, kemudian ini suksesnya false, message-nya adalah email salah, email atau password gitu ya. Kemudian ini data ya, data nol. Nah, oke. Kemudian kita bikin token ya, plain text. Kemudian kita bikin patternnya. Ada nggak? Nah, udah. Ini ya. Nah, jika ada, maka dia bikin token, create token, namanya token apa TP token. Kemudian returnnya dikembalikan berupa datanya sukses, message-nya login sukses, datanya adalah user, kemudian akses tokennya token, tipenya ada bearer. Nah, hash errornya tipe hash, berarti kita itu di sini belum ada hashnya nih, jadi H dulu. Nah, oke. If $user, oh ini dia. Nah ini, ini nggak usah delete ya. Nah, udah nggak ada error ya. Udah nggak ada error. Nah, seperti biasa karena kalian sudah semester kemarin pakai ThunderClan, kita pakai ThunderClan dulu. ThunderClan. Nah, di sini di dokumentasi kita lihat kan tadi ada endpoint-nya user. Nah, sekarang kalau kita refresh, ada lagi yang namanya out-nya. Kita kan bikin dari controller out ya. Nah, ini out login. Nah, ini di copy, dimasukkan ke sudah ada. Nih, masukkan ke sini. Tipenya adalah post ya. Kemudian ini isi email, usernya email, kemudian passwordnya password gitu ya. Kalau kita kirim, error nggak?
nih ya. Nah ini ada tokennya nih, ini token. Dapat token lah. Oke. Ini berarti berhasil. Atau kita bisa juga lewat sini ya. Aduh. Lewat sini juga bisa. Ini lewat ini juga bisa ya. Lewat ini tadi admin.com, passwordnya adalah 1234567 request. Nah juga dapat ya, ini tokennya. Satu lagi ya, biar sekalian nanti habis itu baru kalian praktek. Kita bikin produk. Nah, kita bikin produk berarti kita ulangi lagi. Nah, ini kita tambahkan, ini kita hapus, kita ganti produk. Nah, produk ya. Kemudian karena itu biasanya CRUD, maka di sini kasih namanya dash atau min API. Nah, ya, min API, kita enter. Nanti akan bikin nih produk controller. Kalian lihat produk controller. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini kan dia tadi kosongannya, ini harus kita isi ya, Nah, tapi kalau kita pakai API produk controller, ini sudah ada ada indeksnya, ada store-nya, ada show-nya, ada update-nya, ada destroy, delete-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nanti dia akan bikin juga namanya nih, di sini nanti akan muncul menu lagi, tapi kita kenapa muncul karena kita belum bikin rootnya. Kita bikin rootnya dulu ya. Nah setelah bikin controllernya, kita bikin rootnya di API tadi ya, API. Nanti habis itu kalian, nah ini kita bikin root API resource, ini aja nih, API resource, namanya produknya kelas. Kemudian nah ini kontrolnya belum ada nih, kita tambahkan di sini, boleh manual, bisa juga. Kalau saya biasanya saya kasih ini R. Nah ini tinggal klik. Nah dia akan otomatis nambahkan nih. Kemudian nah, karena ini si produk ini harus kita akses, kalau dia harus bisa akses, kalau bisanya baru bisa login. Jadi harus login dulu baru bisa akses. Maka di sini kita tambahkan namanya middleware. Middleware out sanctum. Maka nanti setiap kali mau masuk ke produk dia harus login dulu. Tanpa login nggak bisa ngeliat produk. Itu keamanannya ya. Nah, karena kita sudah bikin rootnya, maka di sini harusnya muncul. Nah, ini produk nih. Ya. Nah, ini muncul. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian agar bisa tampil, ini kan belum tampil. Nah, supaya tampil di Postman-nya, maka di sini kita tambahkanlah codingan. Nah, tadi produk ya, di indeks. Di indeks itu tambahkan dengan $produk ya, $product sama dengan produk all. Nah, produk all nih ya, nih produk all. Dia akan nyari produk all, kemudian kita return datanya, respon JSON, suksesnya true, message-nya list product, datanya produk. Oke, nah udah, ini ya. Nah, jadi ini misalnya ganti aja deh. Tadi kan tulisannya display gitu ya, display listing resource. Tambahkan aja tampilkan semua produk. Oke, ini tampil data produk, gini aja. Tampil data produk gitu ya. Nah udah, kita coba ya. Kita refresh nih. Jadi ya tampil semua produk. Nah ini kalau kita jalankan di Postman, mana
ini kali sudah ya. Ini ya, kita get error. Kenapa? Karena kita belum tambahkan. Ini harus login dulu nih. Harus login itu untuk mengambil Untuk mengambil datanya. Tadi kan kita bikin ini, mana tadi ya? Ini ya. Nah ini kita copy ya, di copy, Ctrl C, kita tambahkan di out token. Nah namanya kita mirror, tambahkan ini. Nah kalau kita kirim datanya, nah ini udah betul nih. Nah, udah masuk nih, datanya 2 kan? Nah, 2. Oke, kira-kira gitu deh. Habis itu kalian praktek ya. Coba dulu ya dari awal ya. Sesuaikan step by step yang ada di PPT yang tadi. Nanti sampai muncul dengan ini ya, sampai muncul dengan si data. Oke, itu dulu ya.